Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel YouTube Muhammad Nafik HR. Channel yang sederhana, channel yang mencerahkan, channel yang inspiratif. Merger 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia memunculkan banyak pandangan, baik yang mendukung maupun yang memberikan catatan kritis atas merger bank syariah tersebut. Ada yang berpendapat dengan merger tersebut bertujuan agar bank syariah mampu melayani korporasi yang besar. Dengan demikian akan cenderung mengabaikan nasabah-nasabah UMKM dan masyarakat bawah. Pada pihak lain, justru berpendapat dengan merger tersebut akan semakin berpihak kepada UMKM dan semakin bisa melayani masyarakat bawah. Dan pihak yang lain ada yang berpendapat dengan merger tersebut maka Bank Syariah Indonesia akan menuju 10 top bank syariah dunia. Jika ini terjadi, maka akan membanggakan bangsa Indonesia dan akan membanggakan para penggiat ekonomi Islam. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi dengan pakar strategi keuangan dan investor pasar modal, yaitu Pak Dr. Leo Harlambang, dengan fokus bagaimana pendapatnya tentang merger 3 bank syariah tersebut. Dan yang kedua, bagaimana dampak negatif dan positif terhadap harga saham bank syariah di pasar modal Indonesia. Silahkan Pak Leo. Biar semangat, jangan lupa subscribe-nya. Sudut pandang saya ini dari investor. Bisa jadi investor ataupun dari sudut pandang korporasi lah ya, dari sudut pandang bagaimana strategic finance-nya, bagaimana strategik ke depan dari sebuah bank syariah. Jadi dampak merger dari bank syariah, terus Mas, nah Pak Nafik ini yang saya catat ya. Jadi laporan keuangan sebelum merger itu cut off-nya 31 Desember 2020 itu faktanya memang BSM itu paling gede ya. Jadi dia dengan total aset sekitar 126 triliun. Tahun 2017 saya masih 2016 kalau nggak salah saya masih ingat asetnya itu masih sekitar 50 triliun. Jadi kurang lebih 4-5 tahun itu naiknya cukup besar sekali. Nah, biasanya ini saya cerita praktek-prakteknya ya. Jadi kebetulan saya dulu pernah ngelola perusahaan dan mendapat fasilitas dari BSM. Jadi kita nggak bisa mendapatkan fasilitas yang besar meskipun kita ini memenuhi kualifikasi perbankan dan tidak default ya, istilahnya kita lancar saja. Kenapa? Karena aset dari bank syariah itu tidak besar. Jadi misalnya kami bisa mendapatkan pembiayaan misalnya hanya maksimal 1 triliun karena asetnya dia itu misalnya cuma 40 triliun. Jadi ketika dia asetnya besar, maka dia bisa membiayai perusahaan-perusahaan yang potensial menjadi lebih baik. Dengan mergernya ini tentunya kemampuan perbankan untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang memiliki track record yang baik itu tentunya bisa. Nah ini case yang ini praktek di perbankan yang saya pahami, tapi tentunya Pak Irsam yang lebih paham ya nanti ya. Nah dari merger ketiganya ini tentunya berikutnya Pak Nafik. Saya ringkas saja ya nanti ya. Nah, saya dari sudut pandang investor ya. Jadi kalau dari sudut pandang para mungkin para praktisi yang yang betul-betul syariah gitu ya.
seperti Pak Irsyam tadi ya tentunya ada hal-hal yang mungkin tidak pas gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang investor itu mergernya Bank Syariah ini itu dianggap sebagai peluang yang luar biasa. Makanya dulu waktu BRI Syariah itu masih kecil, nggak ada investor yang relatif mau untuk masuk menjadi pemegang sahamnya. Tapi ketika dia mau jadi besar, maka banyak orang masuk di saham BRI Syariah, apalagi pas merger. Jadi bisa dibayangkan harganya sekitar 400-500 itu sampai tertingginya di atas 3.000 ya. Nah, itu berarti naiknya berapa kali lipat, nanti kita bisa bandingkan, ada grafis-grafis yang bisa saya share di sini. Jadi dari sudut pandang investor, menurut saya itu lebih baik. Karena dengan besar itu biasanya lebih, dalam bahasa saya itu lebih efisien dan macam-macam yang tadi Bu Ani sudah menyampaikan bahwa secara kinerja biasanya lebih baik. Jadi ini ada grafisnya tuh Pak Nafik ketika ini, masih berupa rumor. Mas Leo, jadi ya. kan begini, memang secara kinerja bisnisnya bagus gitu ya. Tapi kan ini ada kinerja lain yang juga harus dikejar. Betul. Ya. Itu. Betul. Oke, terus Mas, terus Pak Nafik berikutnya. Nah, ini yang mungkin saya ceritakan sedikit yang ada di kotak merah setahun terakhir itu. Ini kinerja saya bicara dari sudut pandang investor ya. Jadi harga setahun terakhir itu dari kisaran harga 476 itu menjadi 3980 paling tinggi, dan harga kemarin closing kemarin itu hari Jumat itu 2640. 9 kali ini ya. Ini. Ya, nanti di bawah ada saya kasih gambar lagi bagaimana dibandingkan dengan perbankan yang lain. Terus Pak Nafik. Nah, ini market cap per hari kemarin saya langsung sampaikan. Jadi begini, saya ini kan mendadak diminta tampil untuk acara ini oleh Pak Nafik, jadi saya menyajikannya sepengetahuan saya yang paling cepat. Kalau dari sisi market cap dari seluruh perusahaan yang listing di bursa, itu Bank Syariah Indonesia itu ada di urutan ke-12 saat ini. Pernah di urutan ke-7. Ya, ketika harganya hampir 4.000 itu pernah di urutan ke-7 dengan market cap sekarang ini hari kemarin itu 107. Jadi menurut sudut pandang saya harusnya dengan munculnya Bank Syariah Indonesia ini harus memunculkan lembaga keuangan syariah yang lain yang bisa naik ke posisi yang market cap-nya tinggi sekali. Dan mungkin ya ini termasuk sejarah baru bahwa banyak dari investor-investor kecil yang dulunya tidak tertarik masuk di BRI, di Bank Syariah Indonesia ini akhirnya menjadi pemegang sahamnya. Ini maksud saya kaitkan dengan bank muamalat ya. Seharusnya bank muamalat itu ownernya itu atau yang sekarang pegang itu harusnya listingkan aja di bursa. Kalau perlu nanti rakyat isu minta tolong masyarakat Indonesia bagaimana caranya dia memiliki sahamnya bank muamalat itu sehingga tidak sampai sekarang, supaya nggak diskusi terus bagaimana bentuk penyelesaiannya sehingga tidak stuck. Kalau kita lihat saat ini bank muamalat itu kan stuck sebagai bank yang disampaikan oleh Pak Irsam tadi itu yang mungkin dianggap yang relatif paling syariah lah, mungkin begitu ya, atau yang di awal-awal memang begitu. Jadi ini yang diharapkan bisa menjadi sesuatu ya, motivasi sehingga kita bisa menyampaikan data-data ke pihak lain bahwa perbankan syariah kita itu bisa kuat. Saya yakin seandainya bank muamalat itu dilistingkan di bursa itu orang mau beli itu banyak. Karena kita dulu itu kan juga relatif orang itu kan ikut beli sebenarnya waktu itu. Tetapi kan karena tidak, sekarang jadi apa ya orang nggak tahu semua kan gitu ya. Jadi perkembangan ini yang menjadi repot ya. Saya juga tidak berharap bahwa bank syariah ini sekaligus dibesarkan. Itu saya melihat sudut pandang yang lain, yaitu untuk menguatkan dari sisi ownership pemerintah. Jangan sampai giroh semangat kita untuk misalnya dulu Bank Bukopin.
perlu saya sampaikan di sini, semangatnya koperasi itu kurang apa kan gitu ya. Tetapi Bank Bukopin itu sekarang jadi miliknya Kukmin Bank, miliknya orang asing, miliknya orang Korea. Kalau nggak ada orang Korea, banknya juga nggak naik harganya kan gitu. Jadi ini spirit-spirit ke arah sana itu jangan hanya dilihat dari sudut pandang aplikasi-aplikasinya, karena kalau aplikasi-aplikasinya itu kan tergantung dari yang membuat apa ini akad-akadnya ya, ini akad ini syariah atau enggak itu kan tergantung yang ada di dalam banknya itu kan gitu ya. Nah ini yang harus di pembuat regulasi akad itu yang harusnya diberitahu, kamu tuh nggak syariah loh ini misalnya gitu ya. Itu tapi kan sudut pandangnya orang-orang kan juga macam-macam ya. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang investor, karena namanya bisnis itu harus untung. Bisnis itu harus memberi harapan. Kenaikan harga bank syariah Indonesia dari dulu kisaran 500 sekarang menjadi sekian, itu berarti ada optimisme bahwa ada sesuatu harapan dari masyarakat atau dari para investor itu bahwa suatu saat bank ini pasti akan lebih baik dibanding kalau dia hanya yang bank kecil itu saja. Jadi bersatunya sebuah kecil-kecil menjadi besar itu saya kira akan bisa menjadi kepercayaan tersendiri bagi investor. Terus Pak Nafik. Nah, ini 7 bank ya, dengan di 20 besar market cap di Indonesia. Yang tercatat di bursa itu ada 7 bank, yaitu ada Bank Syariah Indonesia, yang terbaru tuh bank yang hampir nggak punya cabang ya, yaitu Bank Bank Jago ya, kodenya Arto. Ini dulu Bank Arto namanya. Sama seperti BRI Syariah itu dulu Bank Jasa Jakarta loh ya. Jadi dulu BRI membuat BRI Syariah itu setelah mengambil alih Bank Jasa Jakarta dulu itu, terus di IPO-kan. Kemudian ada Bank Bali ya, Bank Bali. Kemudian ada ini Bank Permata ya. Kemudian BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI dan seterusnya. Ini adalah 7 bank yang saat ini menguasai market cap. Dan kalau kita lihat di sini, ini dapat kita lihat semenjak ada perubahan arah bisnis, yaitu semenjak Bank BRI Syariah itu merger dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, itu harga sahamnya kalau bisa kita lihat ini kan yang biru ini ya, yang ini dia kurang lebih di 434% kenaikannya ya dalam jangka waktu setahun terakhir. Kalau Bank Jago atau Bank Arto ini naiknya hampir 609% karena dia di dalamnya kan ada Gojek dan lain-lain ya informasinya. Karena dia menjadi digital bank, maka optimisme investor itu menjadi besar. Sementara bank-bank yang konvensional yang lain itu selama setahun terakhir ini nggak ada kenaikan yang berarti ya, di bawah 100% lah rata-rata kenaikannya dalam setahun terakhir. Nah, ini kita bicara bank. Kenapa kok bank ini menarik? Mungkin kalau para praktisi maupun para akademisi meneliti, bisnis yang menguntungkan di Indonesia itu salah satunya perbankan. Makanya siapa aja yang akan diizinkan oleh Bank Indonesia untuk dibeli itu asing biasanya masuk. Nah, ini yang membuat kita akhirnya perbankan kita dikuasai oleh asing. Berikutnya Pak Nafik. Nah, jadi dampak merger ini apa sebenarnya ya? Jadi kalau kita di sudut pandang investasi ya, kan ada risk and return ya. Returnnya dari sudut pandang bisnis ya, dengan merger ini tentunya, dan tadi sudah disampaikan, di-share oleh Bu Anies, itu secara kinerja internal perusahaannya Bank Syariah itu pasti baik. Dan saya yakin produktivitasnya akan semakin tinggi, efisiensinya akan tinggi, dan efektivitas dari rencana-rencana ke depan itu makin tinggi. Cuma tadi sama seperti merger bank-bank BUMN milik negara dulu menjadi bank mandiri, Bu Anies, itu selalu menimbulkan masalah, yaitu culture ya, kemudian di internalnya, karena kan aplikasinya banyak yang nggak sama. Integrasinya tadi. Iya, betul. Ya. Jadi
integrasi dari jenis akadnya, kalau di syariahnya kan jenis akadnya, kalau dari teknologinya ATM-nya atau mungkin apa ininya itu penyedia jasanya itu kan mungkin nggak sama, terus harus jadi satu, itu menjadi tersendiri. Saya dengar dari teman saya yang di bank syariah yang merger itu, pokoknya sekarang produknya, semua produk yang ada di 3 bank syariah yang merger itu jualan sendiri-sendiri Pak Leo. Ini contohnya aja, berarti produknya aja sudah luar biasa banyak kan gitu. Nah, tapi saya sih aset tadi udah disampaikan bahwa udah di itu dulu Pak Nafik. Jadi 10 besar total aset perbankan nasional itu kita sudah punya catatan itu. Kemudian apa tadi ya yang lain itu Pak Nafik, sampai lupa aku. Ya intinya begini. Karena kebetulan saya menjadi konsultan di perusahaan apa yang membutuhkan fasilitas pembiayaan ya, dan alhamdulillah kita juga mengambil pembiayaan, dan hampir semua yang kita mendapat pembiayaan fasilitas dari bank itu semuanya lancar. Hanya satu problem begini, ketika kita di bank syariah yang bukan bank syariah Indonesia ya, yang bank syariah yang lain, itu kita begitu lancar dan mendapatkan fasilitas banyak ya. Saya sampaikan ini banyak ya. Ketika saya akan membawa satu perusahaan ke satu perusahaan ke bank syariah, jadi saya ini jujur aja, saya berusaha mengalihkan pembiayaan dari konvensional itu ke syariah. Saya pernah ke bank syariah Indonesia itu, posisinya itu nggak diterima karena sektor itu tidak direkomendasikan oleh Bank Indonesia. Padahal kita ini nggak pernah default, kita lancar dan lain-lain. Ya ini saya yang kadang-kadang kecewanya itu di situ. Jadi akhirnya saya berpikiran begini, mergernya Bank Syariah ini bisa jadi juga hanya nanti yang memanfaatkan adalah korporasi-korporasi besar, ya, yang tadi udah didiskusikan. Akhirnya yang UMKM itu kurang, kan gitu. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kita semua, dan khususnya saya titip ke Bu Anies, bagaimana nanti caranya supaya bank-bank syariah itu tidak seperti itu. Terakhir, dan mungkin ini penting, bahwa menurut saya, selama bank syariah itu produknya masih kebanyakan yang seperti itu, dia sebagai commercial bank, bukan sebagai investment bank, makanya seperti ini. Karena basis dari ekonomi keuangan syariah itu adalah sirkah. Kalau tidak ada investasi, jadi kalau tidak ada izin dari Bank Indonesia atau OJK, di mana bank-bank itu tidak menjadi investment banking, maka bank syariah itu nggak akan maju. Coba dikasih regulasi saja bahwa bank syariah boleh melakukan investment banking, artinya boleh melakukan aspek pembelian saham di perusahaan-perusahaan yang dianggap menguntungkan. Saya yakin bank-bank itu akan fungsi bank, mohon maaf ini sudut pandangnya agak berbeda ya nanti. Tapi saya yakin kalau bank syariah boleh sebagai investment banking, bukan commercial banking, insya Allah bank syariah itu di Indonesia dengan regulasi itu akan berkembang besar. Terima kasih. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Leo, ya. Ini ada pertanyaan tadi. Ya. Tadi kan investor menyambut baik ya tentang prospeknya bank syariah, terutama kalau dilihat dari pergerakan di pasar modal. Dia masuk di nomor 12 sekarang ini kan begitu ya. Semoga tidak masuk ke 13 gitu ya. Karena nomor 13 itu kalau di LIF Indonesia nggak ada nomornya ya kan gitu ya. Nggak ada nomornya nomor 13, jadi mesti loncat gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita begini. Apakah para investor yang besar tadi juga menaruh bank yang mereka beli sahamnya gitu ya. Ini kalau mereka mau naruh juga uangnya di bank yang sahamnya mereka beli, nah itu mungkin punya pengaruh signifikan ya, terutama di DPK-nya akan naik gitu ya. Tapi kelihatan kok DPK-nya kenaikannya ya sama gitu ya, flat seperti yang sebelumnya. Ya rata-rata tadi kalau dilihat kan sama saja. Tidak ada yang jeglek terus, ini karena tadi sahamnya jadi besar mereka membeli, atau mungkin ada aturan, kalau beli sahamnya ini harus banknya mereka menggunakan bank syariah atau berapa syaratnya. Kalau di syaratnya
ini di fatwa MUI kan tidak boleh dominan ya, tidak boleh dominan itu berarti tidak lebih 50%. Ya, yang konven. Jadi kalau misalnya ada investor punya uang 100 miliar, berarti yang 600 miliar taruh di syariah. Mestinya kan begitu. Ini terjadi nggak ini sebenarnya? Jadi gini, sudut pandangnya beda itu tadi Pak Nafik. Jadi kalau dana pihak ketiga itu kan kalau di struktur modal itu kan dia menjadi utang kan, utangnya bank itu kan gitu kan. Nah, tapi kalau dia membuka share, membuka saham, kan dia akhirnya kan tidak ditaruh di utang, tetapi ditaruh di sahamnya atau di equity-nya dari bank syariah itu sendiri. Nah, makanya sekarang kenapa kok menjadi menarik misalnya Bank Syariah Indonesia itu karena posisinya investor itu melihat ada harapan yang cukup besar atas kinerja bank tersebut di masa yang akan datang, kan gitu. Kalau bank itu besar, kalau bank itu kecil ya orang nggak begitu tertarik. Ini dari sudut pandang investor. Makanya itu harus di-shift kan, jadi orang-orang yang nyimpen misalnya 600 miliar dan lain-lain itu. Makanya tadi saya sampaikan, kalau bank muamalat itu coba listingkan di bursa, kemudian dia right issue, siapa yang masuk? Mungkin orang akan masuk, nggak masuk sebagai depositonya bank muamalat, tetapi sebagai sahamnya bank muamalat, dan itu lebih murah cost-nya. Cost of fund dari bank muamalat kan risiko bisnis juga lebih murah, lebih ringan, iya, bukan hutang kan begitu. Betul. Itu kira-kira kalau jawaban saya begitu. Ya harus berani sharing, kalau nggak berani sharing ya rugi. Makanya kan mestinya tadi mereka taruh di situ dan mereka right issue begitu loh ya. Iya. Kalau nggak right issue kan uangnya hanya muter-muter di lantai bursa, tidak masuk ke emiten kan begitu. Mestinya muamalat dulu, begitu kurang ya mereka melakukan right issue apa IPO gitu kan. Dia sebenarnya kan sudah perusahaan publik, hanya tidak masuk di lantai bursa karena tidak lebih dari 50 pemegang sahamnya kan, aturannya kan begitu Mas. Kalau itu bisa IPO mestinya orang-orang tadi berani kan begitu ya, naruh di sana sebagai shareholder gitu ya. Tapi faktanya kan mereka maunya ambil uangnya begitu kan, untungnya di PDW begitu kan. Ya kamu hanya sebagai DPK ya dapatnya ya umumnya DPK segitu begitu loh. Nah itu menjadi tidak pas memangnya. Jadi pemegang sahamnya bank muamalat itu kalau mau maju ya harus ikhlas. Jadi nanti terdilusi atau dia kalau punya uang ya nambah lagi di right issue-nya. Dan itu jadi kinerjanya diketahui market. Kalau selama ini kan ya begitu, kita tahunya setelah muncul kan, tapi kalau di market kan orang bisa divaluasi kan gitu. Terima kasih. Jadi kalau ada yang double jabatan pun banyak dikritik oleh masyarakat karena go public kan begitu Pak Leo ya. Dia akan menjadi lebih profesional, yang lagi rame ya, ini untuk biar nggak tegang aja Pak Leo. Ternyata double jabatan ya enggak boleh begitu ya. Jadi terus nih, karena itu secara bisa masuk orang yang tidak baik kalau dalam sisi perbankan kan gitu ya, karena melanggar aturan. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih Mas Leo, sebuah diskusi yang sangat mencerahkan dan membuka wawasan kita berkaitan dengan merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini menjadi pengetahuan kita bahwa di samping banyak yang berpandangan negatif tentang merger bank syariah tersebut, ternyata kalau dilihat dari sudut pandang keuangan dan sudut pandang investor merupakan sinyal yang sangat positif. Terima kasih Mas Leo. Ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.